Ya, salam Just Talk. Kembali lagi. Kali ini gue mau bahas beberapa berita, bukan hanya transfer tapi juga berita yang cukup penting. Kita mulai dengan Barcelona dulu, oke? Akhirnya siapa namanya, Eric Garcia dan Sergio Aguero fix ke Barcelona. Sudah tanda tangan, kita sudah dengar gosip-gosipnya, dan finally sudah di medical test, tanda tangan. Dan apakah ini sebuah kemajuan? Ya, kalau ditanya Eric Garcia kan nggak terlalu bagus main di City. Satu, dia masih muda. Kedua, dia gratis, oke? Dan dalam lingkungan Spanyol, budaya Spanyol, kembali ke kandangnya sendiri itu bisa berpengaruh terhadap performa seorang pemain muda. Ketemu teman-temannya lagi, keluarganya lagi. Dan kita juga tahu di masa lalu banyak sekali pemain Inggris yang pemain Spanyol yang susah beradaptasi di Inggris, dan itu memang gak gampang. Kalau lu pernah ke Inggris, cuacanya, makanannya itu tidak mendukung untuk menikmati hidup di Inggris. Jadi gue melihat ini sebuah hal yang positif. Dan juga kedatangan Sergio Aguero. Dua pemain ini harganya zero. Sergio Aguero menggantikan, ya dia udah 33 kalau nggak salah, menggantikan Suarez. 33 dengan sistem kayak Barca, when you have quality, gue rasa nggak ada masalah. Karena tahun lalu bener-bener yang nggak ada itu adalah striker yang bisa cetak gol. Griezmann bukan real striker yang bisa cetak gol. Dia pekerja keras, dia bisa membantu, tapi kalau harga mahal mending dijual. Sementara Messi bermain dengan temennya yang sudah dari kecil. Jadi gue rasa ini hal yang positif untuk Barca. Tanpa keluar duit bisa mendatangkan dua pemain. Bahkan Depay dan Wijnaldum rencana juga mau datang. Hanya mungkin setelah Euro diumumkan, karena medical testnya Depay sama Wijnaldum itu setelah timnas Belanda selesai. Karena Frank de Boer sudah bilang pemain timnas Belanda nggak boleh diganggu dengan aktivitas lain. Jadi mereka nggak dapat izin untuk melakukan medical test. Oke. Terus Koeman kemungkinan besar juga stay. Bahkan sudah dibahas soal perpanjang kontrak. Jadi tinggal beberapa hal yang harus dia luruskan sama Laporta. Tapi dari beberapa berita yang gue baca di media Belanda juga, katanya kemungkinan besar Koeman stay. Dan gue rasa itu hal yang bagus. Di luar Koeman bagus atau tidak, karena untuk mendatangkan pelatih baru itu siapa mau didatengin. Kalau seandainya pelatihnya sudah punya kontrak, keluar duit lagi untuk buyout. Ini hal-hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan Barcelona, karena mereka nggak punya duit. Makanya datengin 4 pemain yang feeling gue tetap bisa berkontribusi dalam tim sekarang yang kebanyakan mediocre dengan harga nol. Itu gue bilang Laporta ini smart untuk bisa mendatangkan itu. Terus Messi kemungkinan besar juga menandatangani kontrak baru. Bahkan ada gosip yang dia akan dikontrak 10 tahun. Mungkin tidak sebagai pemain, tapi sebagai pengurus dan lain-lainnya. Gajinya katanya dipotong setengah, tapi feeling gue ini tergantung bonus. Mungkin tahun depannya lebih banyak dan lain-lain. Kenapa begitu? Karena sekarang ya Barca nggak ada duit. Jadi kalau musim akan datang, semua sudah hadir, penonton sudah boleh datang, semua sudah menuju ke normal, income juga akan datang normal. Seharusnya pelan-pelan gaji Messi bisa ditutupin. Yang penting sekarang adalah pemain siapa yang harus didatangkan dan harganya berapa. Gosip-gosipnya sih mereka cari bek kanan, yaitu Emerson katanya. Betis
tapi harga 8 juta kalau nggak salah, gue nggak tahu. Tapi gue harap sih salah satu yang gue harap dari Barcelona adalah menjual banyak pemain yang benar-benar sampah kayak Sergi Roberto, Busquets aja juga buang aja, udah it's just mereka ini terlalu udah habis lah masanya, nggak bisa ngangkat Barca ke level berikutnya. Busquets musim ini bermain gak jelek by the way, tapi ya di momen-momen tertentu dia sering ngedrop, kehilangan bola, kena counter, lama ambil keputusan, terlalu lambat ngubah dan lain-lainnya. Maka dari itu Busquets nggak bisa membawa Barca ke level berikutnya. Itu tentang Barca. Terus sedikit soal Ancelotti yang pindah. Everton minat untuk mendatangkan Steven Gerrard, tapi gosipnya either Steven Gerrard atau Eddie Howe atau Nuno Espirito Sancho yang baru dipecat dari Wolves, dan David Moyes. 4 orang ini akan jadi kandidat. Cuman yang seru kalau seandainya Everton berhasil mendatangkan Gerrard, mau nggak dia bermain untuk rival sekotanya? Kita tunggu aja siapa. Tapi dari 4 nama itu nggak ada yang benar-benar spesial dan lain-lain. Ya Everton still be Everton dengan pemain itu juga. Oke. Kita bahas sekarang Ancelotti. Berita yang cukup mengejutkan, Ancelotti diminta kembali. Kenapa mengejutkan? Karena Ancelotti sudah pernah melatih Madrid, menang Champions League, Supercopa, tapi ranking 3 di Liga kalau nggak salah. Dan 2 tahun nggak impresif permainannya, maka dari itu diganti. Nah, yang jadi masalah adalah pada saat diganti, kenapa sekarang diminta kembali lagi? Itu yang gue agak bingung. Apakah nggak ada pelatih lain yang sanggup? Gue rasa ada. Salah satu ya, kalau gue bilang Pochettino daripada Ancelotti. Berapa tim sih yang mendatangkan pelatih untuk kedua kalinya dan berhasil? Mourinho di Chelsea flop, Van Gaal di Barca flop, kecuali caretaker ya, kayak Huijsding itu lumayan. Caretaker itu beda, tapi pelatih untuk kedua kalinya datang nggak yakin gue. Dan sekarang Ancelotti, intinya kan Madrid berada dalam posisi yang sama seperti Barca. Forget mau datengin Haaland atau si siapa namanya, pemain Perancis itu, aduh, intinya Madrid nggak punya duit lah. Gue jadi penasaran namanya siapa itu pemain Perancis. Mbappe, intinya nggak ada duit untuk mendatangkan Mbappe. Bahkan pemilik dari PSG sudah mengatakan, saya nggak peduli dengan gosip-gosip, tapi Mbappe adalah pemain PSG dan dia akan stay di PSG. Seperti yang juga dilakukan oleh Neymar, dia akan stay karena kemungkinan besar kalau Madrid mau beli Mbappe itu dicicil dan itu pasti nggak diterima oleh PSG. Jadi kemungkinan besar, dan Dortmund juga sudah bilang, oh tahun ini Haaland kayaknya stay. Cuman Dortmund suka bluffing juga, jadi nggak tahu. Menjadi masalah kan sekarang Madrid ambil duit dari mana untuk mendatangkan untuk mendatangkan Mbappe. Madrid tidak begitu smart seperti Barca bisa mendatangkan pemain gratis, dan ya satu Alaba itu doang, which is good. Itu pembelian yang bagus, mendatangkan Alaba dengan gratis juga. Cuman sisanya nggak tahu. Padahal kita tahu bahwa tim Madrid ini benar-benar butuh pemain, berapa pemain bagus lah. Apalagi Ramos kemungkinan besar nggak perpanjang kontraknya. Butuh seorang striker juga, seorang winger. Mereka ada banyak banget pemain tengah untuk mengcover Modric, pelapisnya Ramos. Butuh minimal 5-6 pemain untuk bisa menjadi top lagi. Dan Ancelotti ini kan gue selalu bilang nggak jauh beda sama Zidane, butuh pemain hebat untuk bisa menjadi top
Dia lebih ke man management, bukan strategi. Orang yang hebat, pelatih yang hebat dalam strategi kayak Zidane, tapi lebih bisa memotivasi pemain-pemainnya. Jadi kalau ditanya di Twitter saya, apakah Ancelotti akan sukses? Nggak tahu, tergantung pemain siapa yang didatangkan. Dan so far nggak banyak gosip yang didatang, hanya Mbappe yang jadi gosip. Tapi kalau pemilik MCT sudah, pemilik PSG sudah bilang begitu, masa iya orang sekaya itu, sehebat itu reputasinya berbohong atau bluffing? Nggak yakin. Feeling gue sih Mbappe tetap stay. Mungkin tahun depan, tahun ini definitely not. Murni karena Madrid nggak punya duit. Sesimpel itu. Oke, itu dulu untuk update transfer. See you when I see you. Thanks for watching.